Om Swastiastu, jadi terkait dengan rencana pembangunan bandara baru di Bali Utara. Ya, kita mengikuti dari media bahwa Bapak Menko Maritim dan Investasi, Bapak Luhut Binsar Panjaitan, memang beliau telah menelurkan semacam statement menyangkut keberadaan bandara, sehingga ada akses yang masuk layang tol, kereta api dan lain sebagainya. Ini memang sejalan dengan itu. Pada intinya persoalan lahan itu ditangani oleh Pak Gubernur. Kami diundang oleh beliau, Pak Gubernur, untuk pertama kesiapan lahan. Ya, pada intinya kami sebagai warga Buleleng, selaku warga Buleleng dan selalu pengelola tanah Duen Utara yang ada di Pura Desa Kubu Tambahan, kita ingin pertama adalah memberikan dukungan. Keberadaan bandara ini merupakan satu kebutuhan bagi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Buleleng, Bali, sehingga kesejahteraan dan keadilan sosial bagi warga Kubu Tambahan itu bisa terpenuhi. Namun demikian, perlu juga menjadi satu penekanan bahwa kami mempunyai misi dalam rangka melestarikan warisan leluhur tanah-tanah Duen di Utara itu, supaya tetap menjadi bagian dari tanah yang memang dimiliki oleh Pura sebagai badan hukum keagamaan yang diakui oleh pemerintah, menjadi tanah DP. Harapan kami tidak berubah status tanah itu, dan memang tetaplah berjalan sebagaimana biasa, sehingga pemanfaatan lahan itu betul-betul dirasakan menjadi angin segar bagi keberlangsungan kesejahteraan masyarakat di Desa Kubu Tambahan. Jadi kami akan tetap mengawal bagaimana keberadaan tanah-tanah sebagai kewajiban kami dan seluruh masyarakat Kerama Desa Kubu Tambahan ini untuk melestarikan tanah-tanah sejalan dengan visi misi Pak Gubernur bangun Satkertil ke Bali. Itu merupakan satu komitmen awal bagi kami dalam rangka tugas niskala. Makanya kami mempunyai tanggung jawab moral terhadap warga Desa Kubu Tambahan, termasuk juga seluruh Kerama Desa. Semoga apa yang menjadi harapan pemerintah yang akan dilaksanakan melalui program strategis nasional, melalui peraturan presiden, itu diharapkan bahwa segala pembangunan bandara ini akan bisa terwujud dalam tempo tahun 2023. Jadi 2024 itu katanya sudah mulai beroperasi. Astungkari lah. Mudah-mudahan apa yang menjadi kita semua ini mendapat anugerah dari Ide Yang Widiwasa, Ide Utara Susunan kami yang ada di Desa Muda. Kami sudah menyampaikan bahwa tugas kami itu adalah melestarikan, memegang amanat dari WKW 1711 untuk mengamankan dan melestarikan. Nah, apapun perubahan itu dalam arti perubahan status tidak boleh. Kalau perubahan pemanfaatan silakanlah dimanfaatkan untuk selama-lamanya bandara, karena memang batas waktu bandara kan tidak ada waktunya, sehingga kami pun akan memberikan dukungan untuk bisa dimanfaatkan sebagai bandara, tidak merubah status tanah dari tanah Duen Pura Desa. Penegasannya sekiranya ada upaya-upaya paksa, saya kira itu menjadi satu risiko yang berat nanti untuk berhadapan dengan warga kami. Mudah-mudahan tidak terjadi begitu, karena kami sudah menyampaikan
hal-hal yang berkaitan dengan penguasaan fisik. Selama ini kami mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mempertahankan apapun yang terjadi. Kami siap untuk mengambil satu upaya untuk pertahanan bagi kami seluruh warga masyarakat desa Kutama. Lab spesialis namanya, lab generalis. Undang umum akan mengalahkan dengan yang khusus. Karena bagaimanapun juga, kami selaku Risadat itu kan status tanah itu kan duet dulu. Jadi aturan khusus kami itu tidak membolehkan. Walaupun ada aturan yang lebih umum, tapi harapan kami janganlah kami dibenturkan dengan hal-hal seperti itu. Saya kira perlu secara bijak mengambil keputusan, mengambil satu opsi-opsi sehingga tidak akan bertentangan dengan apa yang menjadi harapan kami, termasuk juga aturan khusus kami yang memang sudah kami sampaikan di dalam ataupun ada tertuang dalam Al-Gawid 1711. Sampai kapan batas waktu penyewaan lahannya itu ada? Batas waktu untuk dengan konsorsium itu sekiranya itu tidak ada batas. Kalau dengan PT Pinang itu memang 3 tahap. 3 tahap, tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga sampai 90 tahun. Tahap pertama AGB sudah keluar sampai 30 tahun mulai tahun 2013 sehingga ada batas waktu sampai 23 tahun yang akan datang. Itu AGB-nya dikuasai oleh PT Pinang Property Jakarta. Yang kedua? Yang kedua tahun 30 sampai tahun 60. Dari 60 sampai tahun 91. Jadi 90 tahun. Keseluruhan sewa. Nilai total sewanya? Nilai total sewanya itu hampir 4 M kurang. Hampir 3 M 3,8 lah. Jadi itu sudah ada dan royalti sudah dibayar sampai tahun 2021. Royaltinya sudah dibayar. Kalau sewanya, sewa ketiga yang belum. Jadi tahap ketiga itu ada sekitar 600 juta belum dibayar. Pemanfaatannya Pak Jarod? Pemanfaatannya emang harapan pertama dari PT Pinang itu adalah untuk kondominium, hotel, pariwisata lah. Tapi karena ada RT/RW, rencana tata ruang wilayah, bahwa kawasan itu sudah diblok menjadi kawasan bandara. Sehingga pengembangan sampai sekarang tidak ada aktivitas. Itu memang setelah berlakunya 2009 RT/RW Provinsi Bali, di sana di kawasan itu menjadi kawasan bandara. Selama ini dana sewa itu dimanfaatkan untuk apa saja Pak Jarod? Oh, jelas secara untuk pembangunan upacara yang sekarang itu masih kita lagi. Jadi beberapa perbaikan pura dan lain sebagainya sudah berjalan seperti apa yang kita rasakan sekarang. Seperti sekarang misalnya sisa kas saja hampir 2,5 M, masih 2,5 miliar di LPD Risadat Utama. Harapan kami memang pembangunan bandara itu adalah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan keseimbangan antara baik Bali Selatan termasuk Bali Utara menurut informasi dari pemerintah kabupaten, sehingga sebagai upaya untuk bagaimana memberikan nilai tambah bagi pendapatan sehingga ada peluang kerja warga masyarakat desa Kutama termasuk Buleleng dan Bali pun akan bertambah. Nah, harapan itu sebagai bentuk kita akan dukungan pembangunan ini untuk memicu adanya peningkatan kesejahteraan, pendapatan nilai tambah bagi masyarakat. Jadi itu harapannya, namun bagaimanapun juga harapan ini dibarengi dengan upaya-upaya kita
selaku Desa Adat memegang amanat melestarikan dan melaksanakan tata upacara tatanan Desa Adat, baik dalam bidang upacara, dalam bidang melaksanakan kewajiban kerama Desa Adat dalam hal keberadaan ring parayangan, pawongan dan palemahan itu tetap berjalan. Semoga dengan adanya ini keberadaan Desa Adat semakin kuat, semakin memberikan motivasi untuk kita selalu ngayah dalam rangka ngajukan Desa Adat itu sebagai bagian dari tulang punggung Bali, Jagat Bali. Desa Adat merupakan tulang punggung Jagat Bali. Tanpa ada Desa Adat kita tidak ada artinya, karena kita tahu bahwa Desa Adat itu merupakan wujud dari upaya yang telah dilakukan dirintis oleh Empu Kuturan dalam memperkuat keyakinan kita sebagai Siwa Sidanta. Jadi di sana kan ada kayangan 3, kayangan Mulan Sakti, dulu berbagai sekte yang ada disatukan di Kurusamuan, menjadilah komitmen kita untuk melestarikan Siwa Buddha atau dalam arti Siwa Sidanta dalam paham ajaran Trimurti yang ada di Desa Adat. Sehingga kayangan 3 ini sebagai cikal bakal kita tetap melaksanakan baik tata upacaranya, kemudian peningkatan serada baktinya, masyarakat Desa Keutamaan itu bisa berjalan aman, damai, dan bisa menikmati apa yang menjadikan keputusan dari pemerintah dalam hal ikut juga peningkatan sumber daya manusia, sumber daya alam yang ada di Desa Keutamaan.